Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edra Prianto, NIM 21087117, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Menurut asal katanya, administrasi adalah berasal dari bahasa Yunani terdiri atas ad yang berarti kepada, minister yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dari perkataan tersebut terbentuk kata benda administration dan kata sifat administratif yang kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan administration. Kata tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Di Indonesia, selain dikenal dengan istilah administrasi yang berasal dari bahasa Inggris, juga dikenal dengan istilah administrasi yang berasal dari bahasa Belanda. Pengertian administrasi dalam bahasa Belanda bersifat terbatas dan hanya menyangkut sebagai kecil dan pengertian sebenarnya. Administrasi yang mengandung pengertian sempit itu disebut dengan ketatausahaan yang diartikan sebagai kegiatan penyusunan keterangan secara sistematis dan pencatatan. Tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi manusia, harta ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah tata usaha ialah penyelenggaraan tulis-menulis atau keuangan dalam sebagainya di perusahaan, negara, dan sebagainya. Sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha. Selanjutnya B. Proses administrasi ketatausahaan sekolah. Tugas pokok urusan administrasi ketatausahaan melakukan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. Dengan rincian tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun program kerja tata usaha sekolah, mengelola keuangan sekolah, mengurus administrasi keterangan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Tugas pokok bendaharawan sekolah. Pertama itu pengelolaan surat menyurat. Pengertian surat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, maka kerjasama baik di dalam maupun di luar organisasi sangat penting. Supaya kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya bentuk komunikasi. Selalu satu berkomunikasi yang dipergunakan di dalam organisasi, yaitu dengan cara tulis seperti surat menyurat. Dengan demikian jelas bahwa sangat penting, artinya membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Kedua yaitu pengelolaan kearsipan. Sedangkan kearsipan itu adalah proses pengelolaan dimulai dari pembuatan atau pengumpulan pengkodean arsip dengan menggunakan sistem tertentu agar pada saat arsip dibutuhkan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yang C, tata ruang kantor atau sekolah. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Tujuannya itu, adapun tujuan dari penataan ruang kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang, memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dan meja ke meja, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara karyawan dengan karyawan lainnya. Selanjutnya, mempergunakan segenap ruangan dengan baik, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu pekerjaan yang sunyi. Terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. Asas tata ruang kantor atau sekolah. Yang pertama, asas
Jarak terpendek proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni dua titik yang dihubungi dengan garis lurus. Dalam hal ini titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Kedua, asal rangkaian kerja. Tata ruang kantor yang baik menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Selanjutnya itu asas segenap ruang tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruang yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Hendaknya di sekolah ini memiliki cukup ruang untuk aktivitas kantor, sehingga dapat memperlancar pekerjaan kantor. Keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Jadi tata ruang kantor bersifat fleksibel dan tidak bersifat permanen. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Telah dikatakan di depan bahwa administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk sesuatu yang terjadi dalam sekolah. Selain itu, peran guru dalam administrasi tata sekolah yaitu A. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. B. Menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. C. Membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah, baik secara internal maupun eksternal. Kesimpulannya adalah administrasi ketatausahaan sekolah merupakan subsistem organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi sekolah. Ketatausahaan sangat penting karena adanya ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah subsistem yang lain seperti bagian kesiswaan, kurikulum, administrasi personal, dan lainnya. Kegiatan utamanya adalah mengurus segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan inventarisasi barang. Bila dilihat dari pengertian di atas, maka tata usaha tidak hanya menyangkut kegiatan surat menyurat saja, tetapi juga tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dan mengolah informasi manusia, harta ke arah satu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Jelaskan bahwa yang maksud dengan istilah tata usaha ialah menyelenggarakan tulis menulis, keuangan yang sebagainya di perusahaan, negara, dan sebagainya. Sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usahanya menyangkut semua bahan keterangan dan informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.